Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali ya di ujung perkuliahan kita sebelum memasuki ujian akhir semester. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak kurang satu apapun, tidak ada yang sedang sakit, terutama sakit yang saat ini sedang marak menjadi perbincangan ya. Tidak ada yang terkena COVID kan? Tidak Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak Bu. Alhamdulillah tidak Bu. Tidak ya, alhamdulillah. Gak apa-apa, artinya ketika memang di antara kita ada yang sakit, apalagi sampai sakitnya memang misalnya COVID seperti itu, yaitu tidak menjadi tidak menjadi satu hal yang menjadi malu gitu ya, atau takut, tidak. Justru kita harus saling mendukung, jangan takut untuk melaporkan ke prodi bantuan baik secara finansial maupun moral gitu ya, bukan apa-apa. Oke. Hari ini kuis energetika dan kalian mungkin bisa melihat hasil masing-masing ya. Bagaimana hasil kuis hari ini? Alhamdulillah seperti itu Ibu. Alhamdulillah seperti itu ya. Oke, kalau Ibu lihat nih hasilnya gitu ya. Hasil kuisnya tidak sebaik hasil kuis yang pertama. Ya, jadi tidak sebaik hasil kuis yang pertama. Yang benar, yang menjawab benar itu hanya berapa persen tadi ya? Ibu tidak bisa menampilkan juga karena ini berbeda laptopnya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi hasil kuis hari ini tidak sebaik kuis yang pertama ya. Ini rata-rata ini yang ikut kalau dari jumlah 80 itu sepertinya ada yang masuk double ya. Kemudian ya nggak apa-apa, nggak usah kita bahas secara detail karena kita juga waktunya terbatas juga gitu ya, sudah sore hari. Hasil masing-masing kalau sudah tahu benarnya berapa, kalau belum tahu nanti Ibu share di grup hasil kuis yang pertama dan yang kedua gitu ya sebagai gambaran. Kuis yang pertama itu sebenarnya gaya-gaya soal anak SMA ya, yang ya insya Allah kalian semua sudah menguasai dengan baik gitu, dan mungkin tipe soal seperti itu nanti tidak akan banyak muncul di ujian akhir semester gitu ya. Mungkin tipe yang akan banyak munculnya seperti tipe soal-soal yang pada kuis hari ini muncul. Ada pertanyaan di chat, di room chat, belum ikut kuis katanya. Nggak apa-apa, ikut pembahasan aja gitu ya. Nanti Ibu coba membuat yang berbeda untuk yang memang tadi bermasalah ya jaringannya, tetap stay aja di Zoom, tidak usah keluar ya. Oke. Jadi kuis hari ini sebenarnya soal-soalnya semua Ibu buat berdasarkan slide yang materi yang sudah Ibu sampaikan gitu ya. Kalian tinggal mempelajari kembali
apa yang ada di video presentasi yang sudah di-share di YouTube ya. Oke, kita langsung ke pembahasan saja. Ini soal yang pertama, gitu ya. Ingat kembali, berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai kesetimbangan termodinamika atau kesetimbangan kimia. Ya. Nah, ini jelas sudah dibahas. Nah, tinggal kalian memahami makna dari pernyataan ini. Coba yang nomor 1 ini jawabannya apa? Apa? A, B, C, D, E. Coba di room chat-nya kalian bisa tuliskan jawabannya apa yang menurut kalian benar. Oh, Imron katanya A. Oke, yang lain ada nggak? Yang Siti Mariam C, ada yang jawab D. Menurut saya D Bu. Oke, banyak yang menjawab D ya. Oke. Kita lihat kembali. Jadi ini pernyataan yang Ini masih ada yang jawab nih di room chat. D, B. Nah, oke, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Jadi nyarinya yang kurang tepat gitu ya. Yang pertama coba yang A, pada saat keseimbangan tercapai, nilai perubahan energi bebas Gibbs berharga 0. Itu betul salah? Betul. Yang dicari kan yang kurang tepat. Syarat terjadinya keseimbangan itu adalah ketika nilai delta G-nya berharga 0. Ya. Jadi kalau delta G-nya berharga positif atau negatif, itu memang itu berarti memang belum sampai kepada keadaan seimbang, ya. Oke, jadi yang A bukan jawabannya. Yang kedua, entropi pada saat tercapai keseimbangan bernilai 0. Itu salah? Betul. Ya, betul. Kenapa betul? Syarat keseimbangan apa coba? Syarat keseimbangan kan cuma satu. Delta G-nya saja yang 0, ya. Delta G-nya saja yang 0. Jadi yang lainnya nggak harus berharga 0. Entropinya, entalpinya itu nggak ada persyaratan harus berharga 0. Jadi yang harus berharga 0 hanya energi bebas Gibbs saja. Jadi kalau begitu jawabannya adalah yang B. Tapi kita lihat dulu pernyataan yang lain. Pada saat keseimbangan, laju reaksi ke arah reaktan dan produk hampir sama. Itu salah? Betul ya? Betul. Jadi pada saat keseimbangan itu, laju ke arah produk dan reaktan itu hampir sama. Kemudian reaksi tidak lagi mengalami perubahan secara makro. Makro itu perubahan besar. Betul salah? Betul. Betul ya. Jadi reaksi tidak lagi mengalami perubahan secara makro. Perubahan secara makro itu apa? Perubahan yang melibatkan terbentuknya perubahan warna. Ada gas yang terbentuk atau ada endapan. Itu kalau masih terlihat endapannya numpuk terbentuk, pasti belum tercapai keseimbangan. Kalau masih terlihat ada pembentukan gas, kalau masih terlihat ada perubahan warna, misalnya dari terang menuju gelap masih terlihat, itu artinya masih belum tercapai keseimbangan. Jadi secara makro itu harusnya sudah tidak lagi mengalami, ya. Jadi yang D itu jelas bukan jawabannya. Yang E, secara mikro perubahan tetap terjadi baik ke arah produk maupun reaktan. Betul, ya. Ini kembali lagi ke sini. Penjelasan yang pernah Ibu sampaikan waktu di itu ya. Ini ya.
laju reaksi maju dan mundur itu sama, kemudian konsentrasi reaktan dan produk itu remain konstan gitu ya. Nah, perubahan secara mikro itu tetap terjadi. Artinya perubahan yang sangat kecil, tapi perubahannya itu harus lajunya sama ke arah produk dan reaksi. Oke ya, jadi jawabannya adalah B. Dan ini masih banyak yang Ibu lihat menjawabnya belum tepat. Ya, jadi mohon diperbaiki kembali pemahamannya. Oke, next kita ke nomor yang kedua. Nomor 2. CH4 gas tambah Cl2 gas menghasilkan CHCl3 liquid plus HCl. Jumlah mol Cl2 berkurang sebanyak 2 mol. Tentukan cakupan reaksinya. Ya, oke. Soal ini sebenarnya kalau dilihat dari tingkat kesulitan masih tergolong rendah ya. Soal yang harusnya bisa kalian selesaikan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Pertama kalian harus menyetarakan reaksinya dulu. Setarakan reaksinya. Ini sudah setara belum? Belum. Jadi wajib menyetarakan reaksi. Ya, belum setara. Pertama, setarakan reaksi CH4 gas tambah 3Cl2. Oke. Menghasilkan CHCl3 ditambah 3HCl. Nah, dari persamaan reaksi setara, maka tentu kita akan bisa menentukan koefisien stoikiometrinya. Ya. Tentukan koefisien stoikiometrinya. Untuk CH4 karena dia reaktan dengan Cl2, maka akan memiliki koefisien stoikiometri berharga negatif, ya. CH4-1, Cl2 minus 3. Sementara untuk CHCl3 dengan HCl itu koefisien stoikiometrinya akan berharga positif karena dia adalah produk. Maka CHCl3-nya positif 1, HCl-nya 3, ya. Dan di soal di sini disampaikan bahwa jumlah mol Cl2 berkurang. Berkurang artinya negatif ya. Kalau kita buat dalam bahasa matematiknya itu negatif. Maka kita bisa tuliskan Dn Cl2 adalah minus 2 mol. Sehingga masuk ke rumus cakupan reaksi itu kan ini. Ya. Dn Cl2 per V per koefisien stoikiometri Cl2. Ya, karena yang diketahui adalah perubahan mol dari Cl2. Kalau yang diketahui perubahan mol CH4, kita tetap bisa menentukan, gitu ya. Mau dicarinya dari CH4, mau dari CHCl3, mau dari HCl, cakupan reaksi itu akan sama untuk satu reaksi yang sama. Gitu ya. Bedakan dengan perubahan mol. Perubahan mol itu untuk setiap Z akan berbeda. Tapi kalau cakupan reaksi itu berlaku untuk satu reaksi yang sama akan memiliki cakupan reaksi yang sama. Maka tinggal masukkan perubahan molnya adalah minus 2. Kemudian koefisien stoikiometri Cl2-nya adalah minus 3. Maka cakupan untuk reaksi CH4 plus Cl2 adalah 2/3 mol. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, ini pun masih banyak salah. Untuk UAS nanti tipe soalnya mungkin tidak akan terlalu jauh. Ini sebagai kalian kalian berlatih soal-soal saja. Nanti tinggal mungkin Ibu akan memberikan sedikit perubahan saja. Oke, berikutnya ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga. Gambar berikut merupakan kurva energi bebas Gibbs terhadap cakupan reaksi. Jadi ini energi bebas Gibbs-nya ini adalah cakupan reaksinya. Berdasarkan kurva tersebut, mana pernyataan yang tepat? Yang tepat, ya, yang tepat. Pada keadaan 2 ini, ya, keadaan 2 yang ini.
disebut eksergonik. Benar salah? Salah. Salah. Karena pada saat delta G-nya 0 maka kesetimbangan. Ya. Jadi jelas yang A bukan jawabannya. Yang B, reaksi pada keadaan delta G lebih kecil daripada 0 disebut endergonik. Lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu Eksergonik, Bu. eksergonik. Ya, reaksi berlangsung secara spontan. Biasanya dia adalah reaksi-reaksi eksergonik atau kita sebut sebagai eksoterm, ya, yang memiliki nilai delta H-nya juga berharga. Delta H-nya ya negatif juga. Oke, keadaan 1, reaksi spontan ke arah apa nih? Reaksi spontan ke arah. Nah, ini betul salah? Salah, Ibu. Ke arah maju salah ya. Harusnya Salah. kemana? Produk. Harusnya ke arah. Keadaan 1 itu mana? Ini. Keadaan 1 itu adalah delta G lebih kecil daripada 0. Berarti kan reaksinya berlangsung secara spontan. Reaksi spontan ke arah reaksi maju. Yang disebut reaksi maju apa coba? Ke produk, Ibu. Produk. Berarti benar salah yang C ini? Salah, Ibu. Benar. Kenapa salah? Benar dong. Oh, iya, Bu. Lupa. Benar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang D jelas salah. Ya. Yang E juga salah. Keadaan 2 reaksi tidak mengalami perubahan makro. Itu mah apa? Ya ini ya. Tidak tahu jelas. Oke, jadi ini yang apa? Yang jawabannya ini yang tepat ya. Oh, sorry ini Ibu salah tempat. Ini jawabannya adalah yang harusnya yang tepat. Nah, ini berarti yang C ya. Oke. Salah ngebulitin aja. Nanti kita cek di quizesnya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Untuk reaksi berikut, A gas ditambah B gas menghasilkan C gas dan D gas. Ini semuanya reaksi berfasa gas. Maka akan berlaku perumusan berikut kecuali. Jadi kita mencari yang salahnya. Yang A, GA sama dengan GA0 plus RT ln PA. Betul salah? Betul. Betul ya. Yang B, delta G sama dengan GC plus GD min GA plus GB. Betul salah? Betul. Betul juga. Yang C ini sama juga dengan pernyataan yang B ya, betul. Berarti kalau begitu yang salahnya yang mana? Yang D. Yang D. Yang D. D ya. Apa yang D salah? Harusnya produk dulu. produk dulu. Nah, Reaksi. Q-nya, quotient reaksinya ini harusnya adalah produk per reaktan. Jadi jawabannya adalah yang D. Mandi dulu, itu celananya baru ngomong. Oke. Soal berikutnya. Oh ini yang jawaban yang barusan. Jadi yang apa? Yang tepatnya harusnya adalah ini, ya. Delta G sama dengan ya delta G0 plus RT ln PC kali PD per PA. Nih, juga salah ngetik lagi. PA kali PB harusnya ini. Oke. Berikutnya yang nomor 5. Hitunglah konstanta kesetimbangan untuk reaksi sintesis H2O pada 298 Kelvin dengan menganggap gas tersebut bersifat ideal. Ya. Jadi diminta untuk menghitung Kc
pada 298 Kelvin. Diketahui delta G F-nya untuk air adalah 285,8 kJ per mol. Gitu ya. Kira-kira bagaimana kita mencari nilai Kc-nya? Ini pilihannya ya. Pilihannya, jawabannya yang mana? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjawab tidak tadi yang ini? Salah Ibu. Oke, jawabannya adalah yang A, 7,9 kali 10 pangkat 51. Kita lihat perhitungannya ya. Jawabannya kan untuk reaksi sintesis H2O pertama buat dulu reaksi setaranya. Jadi H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O gas. Delta GF-nya adalah 285,8 kJ per mol. Gitu ya. Kemudian oke, kita mencari pakai rumus ini. RT ln K sama dengan min delta GF0 reaksi. Ya. Maka kita bisa mendapatkan nilai ln K-nya. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi ini sebenarnya sederhana juga, tinggal menggunakan satu perumusan aja dari delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Ya. Pada saat terjadinya keseimbangan, maka nilai delta G-nya itu syaratnya harus berharga 0. Maka kita tinggal menggunakan rumus ini. Jadi seperti ini. Ya. Masukkan nilai yang 285 di sini. Kemudian L-nya 8,314, T-nya 298 Kelvin dikalikan ln K. Nah, nanti kita dapat inverse ln-nya 7,9 kali 10 pangkat minus 51. Kalau melihat hasil perhitungannya, ini sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Artinya kalau reaksi yang seperti ini biasanya menurut kalian, ini reaksi bisa berlangsung atau tidak? Kalau reaksi yang memiliki nilai Kc sebesar ini, bisa berlangsung tidak? Tidak, Ibu. Tidak ya. Berarti reaksi ini sebenarnya sangat kecil kemungkinan terjadi pembentukan produk. Nah, makanya H2O dalam bentuk gas itu memang hampir sulit sekali untuk kita temui. Rata-rata kan air itu ya kita temui dalam bentuk liquid, ya. Oke. Soal berikutnya. Nah, ini juga insya Allah mudah ya. Perhatikan reaksi berikut. P ditambah Q menghasilkan R tambah S, reaksi reversible. Di mana kita tahu di sini Nah, ini reaksinya, reaksi yang di atas ini adalah reaksi yang belum setara, ya. Makanya dikasih tahu di bawahnya ada koefisien stokiometrinya. Untuk VP minus 1, kemudian VQ-nya minus 3, PR-nya positif 3, dan PS-nya positif 2. Ini sebenarnya gampang sekali soalnya, ya, asal kalian jeli memaknai ini. Jadi yang atas ini adalah reaksi yang belum setara. Dikasih koefisiennya ini. Berarti yang P itu adalah 1, yang Q-nya 3, yang R-nya 3, yang S-nya 2.
Maka yang mana koefisien reaksi yang benar? Yang B. Yang Yang B. B. Yang mana? B. B. B ya. Nah, Q sama dengan A R pangkat 3, aktivitas R pangkat 3, aktivitas S pangkat 2, per aktivitas P dikalikan aktivitas Q pangkat 3. Ya. Oke, mudah-mudahan yang ini semuanya benar ya. Oke, yang B ya. Soal berikutnya. Soal ini juga sudah Ibu bahas di YouTube ya, sesi N2 berikut. Ibu lihat di forum diskusi di INOS, LMS, ada beberapa orang yang menanyakan disosiasi. Disosiasi itu kan ini ya, penguraian. Katanya menanyakannya, Bu, kenapa grafiknya berbeda-beda? Namanya reaksi itu pasti akan sangat spesifik nilai delta G-nya, ya. Maka grafiknya juga memang spesifik untuk setiap reaksi yang berbeda itu akan memiliki grafik yang berbeda juga, gitu ya. Nah, di kurva yang ini adalah kurva untuk disosiasi N2O saja, gitu ya, dan tidak bisa digunakan untuk reaksi-reaksi yang lainnya, gitu. Nah, di sini berapa fraksi mol NO2 dan N2O4 pada saat reaksi mencapai kesetimbangan. Kembali lagi, ingat tanda terjadinya kesetimbangan itu apa? Di titik yang mana terjadi kesetimbangan itu? 1, 2, 3, atau 4? 4, Ibu. Ya gitu. 4 kan? 3. 3 kan ya? 3. Ya, di titik yang ketiga. Ya, di titik yang ketiga. Pada saat nilai delta G-nya itu mencapai 0. Ya, ini tuh sebenarnya titik 0. Ya, jadi kesetimbangan tuh ada di sini. Nah, di sini. Nah, makanya di titik 3 ini kalian tinggal ambil garis. Ya, untuk N2O4 dia molnya berapa? Kan ada molnya nih. Berarti 8, sekian. Dikira-kira aja sebenarnya sekitar 8, sekian. Dan untuk NO2 tarik garis juga ke atas. Gitu ya, tarik garis juga ke atas. Kan yang bawah sini ini hanya untuk mol N2O4. Sementara untuk mol NO2 itu ada di atas. Gitu ya. Tinggal tarik garis ke atas pada saat pada titik 3 ini. Gitu. Ini jawabannya adalah yang C. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi hasil tarik garis yang tadi untuk N2O4 itu molnya adalah 0,814. Atau kalian mau ngambil 0,81 aja ya, pokoknya lebih dari 0,8 karena tadi udah lewat dari garis 0,8. Sementara untuk mol NO2-nya adalah 0,37, sekitar itulah, 0,3738 gitu ya. Kemudian tadi kan yang ditanyakannya berapa fraksi molnya. Karena kita sudah tahu mol masing-masing, nyari fraksi mol kan gampang. Ya, bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Jadi ya udah dari mol N2O4 dengan mol NO2 kita bisa menghitung fraksi mol salah satunya atau dua-duanya ya. Hitung salah satunya aja, misal fraksi mol NO2 berarti kan 0,372 per total mol keduanya ya. 0,31. Ya udah, kalau yang NO2 ketemu, maka yang N2O4 tinggal dikurangkan 1 dikurangi fraksi mol NO2 0,69 ya. Jadi grafik tadi memberikan informasi mol pada saat terjadinya kesetimbangan. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke.
berikutnya nomor 8. Nah, sebelum kita masuk ke nomor 8 nih, biar nggak terlalu jauh, ada yang perlu ditanyakan dulu tidak? Ada yang perlu ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Oke, yang nomor 8 ini, berdasarkan grafik berikut, tentukan nilai K. Ya, tetapan kesetimbangan. Jika diketahui nilai delta G0 reaksi adalah minus 6,5 kilojoule per mol. Ya. Jadi delta G0 reaksinya diketahui. Dan apakah reaksi berlangsung spontan atau tidak? Begitu ya. Ada yang berhasil menghitungnya tidak tadi? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu, waktunya sudah keburu habis. Waktunya sudah keburu habis. Ini tuh Ibu kasih waktu berapa sih? 5 menit apa berapa menit? Yang menjadi kendala apa? Ini kan sebenarnya hitungnya cepat ya kalau udah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang Ibu kan kasih nilai delta G0-nya minus 6,5. Kira-kira diapain nih? Data ini. Dari data delta G0 reaksi diapain? Dicari nilai K-nya, Bu. Dicari apanya? Log K-nya. Ya. Jadi minus 6,5. Ini kan berapa? Minus 5 yang ini ya. Yang ini minus 5 nih. Berarti minus 6,5 ya sekitaran sini. Tinggal kalian tarik ke atas. Tarik garis ke atas, sekitaran sini. Ya. Nah, ini loganya. Mencari K dari loga, ya tinggal kalian gampang sekali ya. Tinggal di inverse logkan aja. Ya. Jadi ini banyak sebenarnya soal-soal yang bisa kalian kerjakan tanpa harus menghafal, asal memahami saja. Jadi ini jawabannya adalah 1 kali 10 pangkat 10. Nah, karena K-nya sangat besar, berat pangkat 10, ya, itu ordernya sangat besar, maka tentu saja reaksi berlangsung spontan. Oke, nah ini jawabannya. Jadi log K pada saat delta G0 reaksi minus 6,5 kilojoule per mol adalah sekitar ini, yang tadi ini. Yang tadi bilang itu sekitar 10 pangkat 1. Ya, log K-nya. Oke, ya. Jadi inverse dari log K 10 pangkat min 1, inverse lognya adalah 1 kali 10 pangkat 10. Gitu ya. K-nya sangat besar, maka tentu saja reaksi berlangsung dengan spontan. Bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, kalau ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silahkan ya, boleh menyela pembicaraan Ibu. Soal berikutnya, nomor 9. Diketahui reaksi H2O liquid terurai menjadi H+ ditambah OH-, ya. Nah, berdasarkan tabel berikut, tabel di bawah, hitunglah nilai konstanta kesetimbangannya. Ya, ini pernah dibahas juga di video di YouTube, ya.
Jadi ada delta HF0-nya, ada entropi nolnya, S0-nya juga, gitu ya. Maka dari sini kita bisa menghitung nilai delta G0-nya. Ya. Nilai delta D0-nya. Pertama, kalian setarakan dulu reaksinya. Apakah reaksi disosiasi dari H2O ini sudah setara atau belum? Kalau sudah setara, tinggal hitung ya berdasarkan rumusan hukum termodinamika yang pertama ya yang pernah kalian pelajari dulu gitu. Kalau di video di YouTube itu reaksinya kebalik, jadi reaksinya adalah H plus tambah OH- menghasilkan H2O. Sekarang Ibu balik reaksinya gitu ya. Ada yang bisa menemukan jawaban yang ini yang mana? Ada yang bisa menemukan jawabannya? A, B, C, D, atau E? Halo? Masih ada nih? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Ada Masih, yang Bu. menemukan jawabannya yang ini? B. B. Oke, kita lihat. Ya, jawabannya betul B, ya. Oke, cara menghitungnya kan sama aja. Jadi kita mencari nilai delta G-nya dulu. Ya. Jadi reaksinya sudah setara, kemudian cari nilai delta G0-nya dari delta HF0-nya min T delta S0. Ini harusnya delta HF0 ya. Oke, seperti biasa, nilai delta HF0-nya didapatkan dari pengurangan nilai delta H produk, delta H0 produk, kurangi delta H0 reaktan. Delta S-nya juga sama, ya, pengurangan dari nilai delta S produk, kurangi nilai delta S reaktan, gitu ya. Kemudian delta S-nya dikalikan dengan T-nya. Suhunya 298. Nah, maka kita dapatkan nilainya positif ya, 79.108,2. Baru kita masukkan ke rumusan yang itu, yang sama yang tadi ya. Delta G0-nya sama dengan min RT ln K. Kenapa? Karena pada saat keseimbangan lagi-lagi nilai delta G reaksinya itu harus berharga 0. Ya. Maka diperoleh nilai ln K-nya adalah minus 31,9297. Tinggal kita inverskan, kita dapatkan nilainya adalah 1,3586/10⁻⁴. Ini pun sama, sangat kecil. Ya, sangat kecil. Jadi reaksinya ya kemungkinan sangat kecil sekali untuk terjadi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Ini tinggal 2 soal lagi ya. Tinggal 2 soal lagi. 3 soal lagi. Pada suatu reaksi yang melibatkan gas, antara gas N2 dan O2 menghasilkan gas NO2. Jadi ada reaksi sama-sama gas semua yang terlibat, N2 ditambah O2 menghasilkan NO2. Nah, kalian buat setara, maka pernyataan yang tepat untuk reaksi di atas adalah, coba yang pertama, betul salah? Gas NO2 akan selalu lebih banyak dibandingkan gas N2. Betul salah? Gas NO2 akan selalu lebih banyak dibandingkan gas N2. Betul salah? Betul. Menurut pemahaman kalian? Betul.
Betul, Bu. Oke, jadi yang pertama ini pernyataannya sudah benar atau salah? Benar, Bu. Betul, Bu. Yang pernyataan A. Betul, Ibu. Yang pertama, Betul. Bu. Kenapa betul? Karena ketika di Dua. Betul salah? Belum tentu. Kalau kita meninjaunya di awal reaksi gimana? Kalau di awal reaksi apakah NO2 selalu lebih banyak daripada N2? Tidak. tidak, Bu. Ya. Jadi ini pernyataannya umum maka harus berlaku secara umum. Jadi pernyataan ini tidak tepat. Kalau di awal reaksi yang banyak adalah N2 dengan O2. Ya, karena ini tidak disampaikan di awal atau di akhir. Kemudian yang B, gas O2 akan habis seiring waktu. Itu salah. Gas O2 akan habis seiring waktu. Itu salah. Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Kenapa salah? Reaksinya timbangnya balik lagi gitu. Bisa balik lagi. Oke, kalau yang C, gas NO2 tidak akan pernah mencapai 100%. Betul. Itu salah. Betul. Betul ya. Oke. Gas N2 akan terpakai habis pada akhir reaksi. Akan terpakai habis, berarti tidak ada sisa. Nah, ini juga kurang tepat ya. Yang E-nya kesetimbangan tercapai jika gas NO2 yang dihasilkan telah mencapai maksimal. Pernyataan yang E juga kurang tepat. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. C. Yang C, Bu. Yang C, ya. Jadi ingat kembali pernyataan ini yang Ibu sampaikan di video YouTube ya, di YouTube. Pada kesetimbangan homogen, artinya yang melibatkan fasa yang sama, gas semua, ini kan kesetimbangannya homogen. N2, O2, NO2 semuanya gas, artinya semua homogen. Kalau cair-cair juga sama, misalnya kalian mereaksikan air dengan apa, larutan apa, terus hasilnya juga cair, itu kesetimbangannya homogen. Catat, kesetimbangan homogen itu 100% produk tidak akan pernah tercapai. Ya. 100% produk itu tidak akan pernah tercapai. Ya. Nih. Tapi kalau heterogen itu memungkinkan tercapai kesetimbangan si produknya itu sampai maksimum gitu ya. Artinya si reaktannya habis sempurna. Ya, reaktannya habis sempurna, nggak bersisa. Pada reaksi kesetimbangan heterogen itu mungkin terjadi. Gitu ya. Jadi itu tolong kalian catat ya. Diingat-ingat gitu. Jangan lupa. Jadi untuk kesetimbangan homogen mah itu tidak akan pernah produk itu sampai tercapai sampai 100%. Selalu berkesetimbangan karena fasanya yang sama. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, yang ini sebenarnya ada di buku Atkins. Kalau kalian rajin baca, derajat disosiasi atau alfa didefinisikan sebagai fraksi reaktan yang terdekomposisi. Ya, jadi alfa itu misalnya kita punya reaktan A, berapa
alfanya, artinya alfanya itu adalah ya yang terdekomposisi ya, yang terpakai. Apabila mol awal reaktan diketahui sebagai N dan pada saat kesetimbangan diperoleh mol sebesar NX atau N ekuivalen, maka alfa sama dengan N min N ekuivalen per N. Ya. Energi bebas Gibbs standar untuk reaksi dekomposisi H2O gas terurai menjadi H2 gas plus setengah O2 itu adalah positif 118,08 kJ per mol pada 2300 Kelvin. Berapa derajat disosiasi H2O pada 2300 Kelvin dan 1 bar? Diketahui Kc-nya atau K-nya, tetapan kesetimbangannya adalah 2,08 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini agak panjang memang untuk mencari yang ditanyakannya itu ya, derajat disosiasinya berapa, itu lumayan panjang. Nah, tapi bisa dikerjakan. Ini jawabannya adalah yang E, ya, 0,02. Kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat kondisi awal tadi mula-mula H2O-nya adalah N. H2-nya H2 dengan O2 jelas di awal belum terbentuk ya. Pada saat reaksi ini adalah karena dia terpakai maka dikasih tanda minus alfa. Nah, alfa itu berarti yang terpakai, yang terdekomposisi dikalikan N mula-mula, mol mula-mula. Kalau produk sebaliknya, pada saat reaksi dia adalah positif alfa kali N. Ya. Oke. Yang ini juga sama. Kalau yang ini karena H2O koefisiennya plus setengah maka disesuaikan. Maka pada saat timbang tinggal dikurangkan, kita dapatkan seperti ini. Ya. Kemudian pada saat timbang totalkan semuanya. Sehingga kita peroleh 1 plus setengah alfa dikali N. Oke, kemudian cari fraksi mol masing-masing. Fraksi mol adalah mol pada saat timbang per mol total. Ini, ya. Oke, udah dapat fraksi mol, sudah kita bisa mencari tekanan parsial dari masing-masing. Ya. Untuk H2O 1 plus setengah alfa, H2 1 plus setengah alfa juga. Untuk O2-nya 1 plus setengah, tekanan parsialnya ini. 1 min alfa kali P per yang totalnya. Ini juga sama. Alfa kali P per total. Ini setengah alfa kali P per total. Ya. Maka kita bisa mencari K-nya adalah ini. Ya, hasil yang tadi. pH2 dikali PO2 pangkat setengah per pH2O. Masukkan yang telah diketahuinya. Ya, baru kita alfanya itu sebesar 0,02 atau 2%. Ya. Ini sore begini memang jaringan atau sinyal internetnya kurang baik ya. Di Ibu juga sama, kurang stabil. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf Ibu juga agak terburu-buru ini. Di Ibu sedang mati listrik, jadi laptopnya udah mau mati nih. Laptopnya sudah mau mati. Di nitrogen, soal terakhir di nitrogen pentoksida terurai menjadi nitrogen dioksida memiliki Kp pada 20 derajat Celcius sebesar 150. Berapa tetapan kesetimbangan reaksi tersebut pada suhu 200 derajat Celcius jika diketahui delta H-nya adalah 57,2 kJ per mol.
end meet aja, A. Udahan dah, soalnya ini juga keluar. Siapa tidur dah. Oi. Raji sudah Raji di situ. Dah kemana tuh dah? Semangat guys, semangat. Tinggalkan si Amal. Jangan lupa uprak guys besok. Oh iya, semangat. uprak ya. Semangat guys, semangat. Semangat uprak. Semangat guys. Yuk buru keluar. Jangan lupa tidur. Ayah sih. End meet